mungkin kita itu pertama kali di dunia yang bikin imersif tapi semacam 3D. Jadi sampai patung-patungnya itu bisa gerak-gerak dan ada ceritanya juga. Das University ini akan tanggung semuanya 100%. Jadi belajar, makan dan tidur itu I ditanggung see. oleh Das University Oke. selama 1,5 tahun. Dan boleh dikatakan 100% yang keluaran dari Das University itu jadi anak-anak hebat. Halo pemuda Indonesia, bertemu kembali di podcast Rumah Pemuda, podcastnya para pemuda Indonesia. Salam pemuda, speed, smart, solid. Bertemu kembali dengan saya Astrid. Hari ini, siang ini kita kedatangan dengan founder Pipilaka. Apa sih Pipilaka itu? Nanti kita coba tanya ya. Oke, saat ini founder Pipilaka yaitu Pak Wayadi Lim. Silakan Pak, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar? Selamat Baik. pagi. Terima kasih sudah mau hadir di rumah podcast pemuda. Terima kasih untuk menyampaikan mungkin nanti diskusinya dan banyak pesan untuk pemuda tentunya ya Pak ya. Oke, Pak, saya dengar-dengar lagi ngadain exhibition ya Pak ya di Taman Mini Indonesia Indah. Iya betul, kita lagi bikin pameran seni rupa. Jadi kita bilangnya sih full art immersive exhibition ya. Oh, oke. Karena kita itu di situ ada gabungan dari patung-patung, ada gabungan dari gambar-gambar juga. Lalu kita itu menggunakan immersive system, jadi kita mapping tembok-temboknya, lantainya, patung-patungnya. Jadi mungkin kita itu pertama kali di dunia yang bikin immersif tapi semacam 3D. Jadi sampai patung-patungnya itu bisa gerak-gerak dan ada ceritanya juga. I see. Oke, sebelum masuk ke dalam acaranya nih Pak, boleh tahu nggak sih sebenarnya Pipilaka nih apa sih? Oke, jadi Pipilaka itu sebenarnya lahir di Yogyakarta. Oh, pernah lahir ya? Ada lokasi lahir ya? Ada I lokasi see. lahirnya Oke. karena Pipilaka itu sebenarnya yayasan Oke. yang berfilosofi sebenarnya kebersamaan. Nah, makanya namanya itu jadi Pipilaka karena kita itu ngambil sebenarnya filosofi dari semut. Oh, I see. Jadi Jadi- Pipilaka itu semut sebetulnya. Artinya semut. Oke. Artinya semut. Dalam bahasa Sanskrit itu artinya semut. Nah, filosofi yang kita ambil itu sebenarnya gotong royong. Jadi semut itu adalah binatang mungkin salah satu yang terkecil yang kita bisa lihat. Tapi dia juga binatang yang terkuat di dunia karena dia bisa ngangkat bebannya diri sendiri sampai ratusan kali. Tapi dia itu tidak punya kesombongan. Jadi dia itu harus hidup di dalam komunitas dan selalu membantu satu dengan lain. I see. Dan dia walaupun sekecil itu, dia itu bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Termasuk dia itu, semut itu salah satu binatang yang ditemukan pertama kali dia itu membuat vaksin. Oh, Jadi mereka itu untuk bisa jaga diri, mereka makan-makan dari beberapa, kok vaksin, antibiotik. Antibiotik, jadi bisa campur-campur beberapa daun segala macam supaya mereka itu badannya itu kuat. punya kekebalan tubuh tersendiri ya. Dan antibiotik Oke. itu juga ya dicontoh dari semut. Oke. Nah, di dalam Yayasan Pipilaka ini apa sih Pak kegiatannya? Nah, kalau Yayasan Pipilaka kita itu bervisi sebenarnya untuk membuat sesuatu yang selalu seru banget. Oke. Jadi kita itu mau membuat kegiatan-kegiatan yang sangat fun. Harus orang itu keluar dari Pipilaka itu nagih gitu kan. Tapi di dalam kegiatan kita itu selalu harus ada pesan yang bermakna, pesan yang positif. Jadi pesan-pesan yang kita mau sampaikan itu sebenarnya pesan yang sederhana, yang pernah kita diajarin oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, ya kan. Kita harus peduli satu dengan lain, kita harus peduli dengan lingkungan, kita harus juga menghormati. Nah, sebenarnya itu pesan-pesan yang menurut kami ini sangat penting, cuman mungkin sekarang ini banyak dilupakan. Pemuda gitu. sekarang. Pemuda Oke, sekarang. I see.
Karena ya mungkin gara-gara konten-konten yang ditonton hari ini mungkin banyak kurang berkualitas kali Oh ya. gitu ya, I see. Oke. Isinya ya, Iya, isinya iya, iya. ya. Jadi pesan-pesan itu juga akhirnya saya lihat sih kok di generasi muda sekarang ini banyak yang sudah melupakan itu. Oke, etika ya, lebih Etika, tepatnya mungkin ya. etika, I see. Oke. Nah, saya dengar-dengar di dalam Pipilaka Yayasan sendiri ada yang namanya Dash University, yaitu sekolah animasi. Betul ya, Pak ya? Betul. Oke. Nah, apa sih tujuan dari sekolah animasi ini sendiri, Pak? Dan usianya tuh usia berapa sih sebetulnya? Oke, nah sebenarnya gini, Pipilaka itu memang lahir dari teman-teman semua dan ini kan kita menggerakkan hal yang sosial ya. Ya. Jadi semua penghasilan kita itu akan kita sumbangkan. Nah itu adalah Oke. misi kita sebenarnya. Charity berarti ya. Untuk charity, jadi penjualan tiket, penjualan merchandise, penjualan artwork, penjualan 100% yang kita bikin ini sebenarnya akan kita sumbang kembali. Oke. Nah, kita sumbang kembalinya itu kemana? Nanti akan ada beberapa yayasan. Kenapa lahirnya Pipilaka? Karena kita ini kan ngelihat, wah teman-teman yang di sekitaran kita ini kok hebat-hebat gitu kan. Punya ide yang bagus, punya kegiatan sosial yang bagus. Tapi mereka itu mungkin menjalaninya seringkali itu ada benturan dan tidak bisa secara cepat, padahal kegiatan mereka itu sangat luar biasa bagusnya karena dibutuhkan dana. Nah, karena mereka butuh dana, akhirnya kita memutuskan untuk membikin Pipilaka, di mana kita akan bikin kegiatan yang tadi seru itu dan penghasilan semua untuk kita sumbang dan untuk kita besarkan kegiatan-kegiatan sosial yang bagus. Nah, sekolah tersebut Dash University ini dilahirkan oleh Mas Erik. Erik ini Erik Sukamti dari band Endang Sukamti. Pastinya kan udah tahu kan. Ya. Nah, baru kemarin mereka ulang tahun ke-9. I see. Tanggal sekolah 14 inilah Desember. yang ada di dalam yayasan. Betul. Jadi kita ini saling support each other. Jadi Dash University ini sekolah gratis ya, karena dia bentuknya yayasan sudah 9 tahun dan mereka itu selama 1,5 tahun akan menampung anak-anak siapapun yang misalnya orang tuanya kurang setuju atau yang secara financial juga, karena kalau mau belajar animasi kan mahal sekali ya. Harus beli komputer, terus biayanya juga mahal. Terus masih sangat terbatas di Indonesia, jadi lokasinya juga biasanya jauh, berarti mau nggak mau harus ngekos dan segala macam. Nah, Dash University ini akan tanggung semuanya 100%, jadi belajar, makan dan tidur itu ditanggung oleh Dash University selama 1,5 tahun dan boleh dikatakan 100% yang keluaran dari Dash University itu jadi anak-anak hebat. Animator ya berarti Animator. ya. Jadi mereka akan belajar animasi untuk bikin kayak kartun-kartun, akan belajar desain, interior design, arsitek, akan belajar bikin aplikasi, bikin website, pokoknya semuanya yang arahnya ke animasi dan teknologi. Nah berarti bisa dibilang Pipilaka maupun Dash University ini betul-betul mau membuat pemuda Indonesia itu betul-betul memiliki talent yang cukup terasah ya, yang tadinya sudah punya talent dan akhirnya bertambah menjadi terasah lagi untuk skillnya gitu ya. Ya, karena saya kan juga baru ya di dunia ini. Dan saya itu kaget waktu ngelihat Dash University, karena Dash University itu benar-benar anak-anak yang sebelumnya nggak pernah pegang komputer, nggak pernah pegang laptop, nggak pernah tahu apa sih itu dunia teknologi, cuman punya mimpi. Saya mau juga bisa belajar untuk bikin kartun, untuk bikin interior, untuk bikin game online, untuk bikin website gitu-gitu. Nah akhirnya Dash University itu dalam 1,5 tahun memberi kesempatan untuk anak-anak ini itu jadi hebat, bukan cuma belajar.
Jadi betul-betul jadi from mateng zero ya. to hero gitu Oke, kan. oke. Nah makanya saya ngelihat hebatnya Das University, Mas Trio yang jalanin, saya jadi pingin, aduh ini nih sayang banget gitu kan. Karena pastinya nggak cuman setiap tahun kan yang bisa ditampung oleh Das University kan 40-60. Warga Indonesia kan ratusan juta. Oke. Kita pingin yuk kembangin Das University yang ada di Jogja sementara. Kita pastikan kita masih bisa berjalan dengan lancar. Dan setelah kita sudah lengkap, kita mau pindahin supaya si Das University ini ada di mana-mana. Supaya anak-anak pemuda Indonesia ini benar-benar bisa Tercoverage ya. tercoverage, bisa belajar teknologi, bisa belajar animasi. Karena apalagi sekarang dunia kita kan semuanya arahnya ke digital, ke AI segala macam. Jangan sampai di luar negeri di mana-mana, di Cina lah, di Eropa, di Amerika, di Jepang semuanya udah belajarnya ke teknologi AI dan segala macam, kita masih terlalu konvensional, ketinggalan gitu kan. Kalau melihat dari hasil animasi teman-teman animator gitu ya, atau pemuda-pemuda yang sudah belajar di Das University, kan sebetulnya yang dihasilkan adalah kartun-kartun, di mana berarti kartun ini lahir yaitu dari lokal Indonesia gitu ya. Sedangkan kita tahu juga bahwa selama ini kita ini Indonesia sudah banyak kartun-kartun dari luar, misalnya Doraemon, Shinchan, atau mungkin banyak hal ya, Upin Ipin yang dari tetangga sebelah gitu ya. Apa sih Pak harapannya supaya kartun produk lokal ini bisa menyeimbangi kelasnya di kelas-kelas yang memang sudah existing nih kartunnya, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa di hati anak-anak kartun-kartun yang existing ini betul-betul sudah menjadi menjadi pacuan. Oh pagi aku pengen nonton Shinchan gitu kan. Nah seberapa besar teman-teman di Pipilaka ini betul-betul yakin gitu ya kartun lokal Indonesia nih benar-benar bisa menggarap gitu ya kartun-kartun yang ada di Indonesia gitu. Saya yakin karena saya itu bermimpi gitu kan. Dan saya lihat mimpi saya ini gara-gara anak-anak Das ini dan teman-teman yang hebat-hebat. Mereka itu punya kemampuan yang luar biasa, punya imajinasi dan creativity yang hebat, dan saya rasa sih nggak kalah ya dengan yang mimpi anak-anak lain yang di luar negeri ya. Cuman mungkin mimpinya malah jauh lebih luar biasa dibanding anak-anak luar negeri, karena kreativitas anak Indonesia ini menurut saya tuh jauh lebih keren dibanding, luar biasa lah ya. Jauh lebih keren dibanding anak-anak yang di Eropa. Saya kan lahir besar di Prancis. Tapi sudah lama di Indonesia. Ayah saya kan orang Indonesia. Kalau saya ngelihat dari saya kecil, creativity dari anak-anak Indonesia ini sebenarnya jauh lebih hebat ya. Lebih hebat, Cuman kalahnya mungkin di PD-nya, beraninya. Berarti ada beberapa memang yang menjadi portal ya, mungkin kepercayaan diri atau sisi ekonomi dan kesempatan yang mungkin belum ada ya. Ya secara ekonomi sih, saya rasa sih ekonomi Indonesia sih cukup bagus dan imbang ya. Maksudnya imbang itu kalau kita mau menciptakan sesuatu di Eropa kan apa-apa jauh lebih susah, jauh lebih mahal. Kalau di Indonesia kan mungkin sifat gotong royongnya terus kesaudaraannya kan lebih kuat. Dan kalau kita mau membuat sesuatu juga bisa dengan biaya lebih murah. Jadi saya rasa sih mungkin keseimbangannya ada. Kalau memang kita ngomong dunia animasi, masalahnya itu kan kita membahas soal teknologi. Nah teknologi itu kan memang mahal dan selalu ketinggalan. Jadi kita itu harus selalu update, makanya harus selalu beli baru supaya bisa ngejar yang kualitas ya, kualitas visualnya, bukan kualitas dari isinya. Tapi kualitas visualnya kalau kita mau ngejar kayak 4K apa ini itu, nah kita kan harus beli alat. Tapi kalau isinya itu kan dari si konten kreatornya itu. Nah kalau isinya saya nggak ragukan anak-anak percaya Indonesia. Diri lah ya, betul-betul ya untuk isinya. Masalahnya itu percaya dirinya, makanya saya yakin sekali sih
konten Indonesia nggak hanya Pipi Laka, tapi konten Indonesia ini, IP Indonesia ini bisa benar-benar jadi sesuatu yang bagus dan kita juga punya populasi, maksudnya sebesar ini, sebanyak ini, masa sih kita nggak bisa bikin IP satu aja yang bagus Gitu ya. dan satu ini menurut saya sih gampang, yang penting harus lebih percaya diri. Strateginya apa sih Pak untuk mengembangkan Pipi Laka, dalam arti kartun yang di dalam Pipi Laka ya, berarti hasil animasi dari teman-teman animator sendiri. Strateginya apa sih untuk meng-up, karena kan belum banyak lah ya untuk yang mengenal Pipi Laka dan kartun-kartun yang ada di dalamnya atau animasi-animasi yang di dalamnya. Strateginya cuma percaya diri aja, bikin konten yang bermanfaat, ada maknanya dan berkualitas. Udahlah kalau gitu sih strateginya, saya yakin bisa jalan. Oke, nah saya lihat nih kan kartun-kartun Pipi Laka ini butuh daber-daber pastinya gitu ya, untuk dia bisa berbicara dan untuk dia bisa bergerak seperti Teletubbies mungkin, atau seperti Doraemon. Itu kan mereka juga dari patung-patung sebetulnya ya, atau dari animasi-animasi yang sebetulnya awalnya nggak punya suara juga. Nah, apa sih strategi dari Pipi Laka? Apakah akan melakukan tour gitu ke kota-kota yang ada di Indonesia untuk mencari talent-talent daber gitu? Karena kan tadi saya dengar Pipi Laka nih betul-betul mau menggandeng atau merangkul semua pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa upping terkait upgrade terkait talentnya gitu ya, bakatnya, baik dari sisi animasi ataupun dari sisi yang lain. Ya, jadi sebenarnya program kita tuh akan banyak sekali. Mungkin nggak akan semuanya saya spill di sini. Ya, jangan ya. Nanti orang pada tahu gitu ya. Iya, nggak akan, nanti kan nggak ada surprise-nya lagi kan. Jadi kita mungkin fokus ke yang lagi kita ongoing, yang lagi sekarang lagi kita show di Taman Mini. Itu sih, ya itu tadi. Jadi kita ada beberapa kegiatan gerakan yang kita bikin hutan suci, sebenarnya masih sederhana ya, masih namanya hutan suci ya? Hutan suci, hutan suci Pipi Laka. Apa itu artinya Pak? Hutan suci Pipi Laka itu sebenarnya kita kan lagi coba untuk mereproduksi dunia yang fantasi, di mana sebenarnya itu adalah hidupnya si Pipi Laka, rumahnya Pipi Laka itu. Cuman ya karena kita masih awal, jadi kita masih banyak kekurangan juga. Ya masih secara kecil lah yang kita bikin. Nah nanti yang benar-benar akan bagus itu di bulan Juli, Agustus tahun depan itu kita akan menggunakan sensorial, akan menggunakan AI. Teknologi yang bertambah lah ya. Jadi experience-nya ini menurut saya sih akan benar-benar wow, hebat banget. Dan saya sendiri juga sudah ada bayangan apa yang akan terjadi di bulan Juni. Lagi kita kerjakan dan saya rasa sih di dunia juga belum pernah ada yang seperti itu. Wow, menarik. Jadi akan jadi sesuatu ya. Jadi kita jangan nyontek yang sudah ada, tapi kita harus selalu lebih advance lah ya, harus belajar untuk lebih kreatif gitu. Karena teman-teman ini sebenarnya udah punya kemampuan, cuman keberanian untuk melakukannya yang mungkin agak sedikit kurang pedenya untuk gerakin gitu. Nah melihat dengan perubahan kita mengarah ke dalam pemerintah ya Pak, melihat dengan perubahan adanya beberapa kabinet di pemerintahnya Bapak Presiden Prabowo, kan ini saya lihat ada pariwisata dipisah dengan ekonomi kreatif, dan saya melihat untuk di ranahnya Pipi Laka ini sebetulnya bisa masuk ke ranahnya ekonomi kreatif. Apakah ada harapan atau ada strategi mau merangkul pemerintahankah untuk bisa membuat Pipi Laka atau karakter Indonesia, karakter kartun lokal Indonesia ini menjadi lebih dikenal gitu sama masyarakat, atau dari sisi pemudanya minta bantuan pemerintah untuk bisa mengenalkan pemuda-pemuda ini harus kita rangkul, atau gimana nih Pak? Tentu saja sih kita butuh koordinasi ya sama pemerintah, dan kalau pemerintah punya program yang bagus, karena kan kita kan sifatnya kan sosial ya. Jadi kita itu kan memang mau membesarkan
sekolah-sekolah animasi, kita memang mau ada pesan yang edukatif dan segala macam. Jadi tentu saja sih kita harus berkoordinasi dengan kementerian. Cuman sebanyak apa dan sebesar apa kita bisa berkolaborasi saya masih belum tahu. Masih belum tahu. Akan Masih tetapi belum sudah tahu. menuju ke arah mau meminta rangkul pemerintah berarti ya Pak ya? Ya kita pastinya minta rangkul itu, makanya acara kita itu namanya Pipilaka Calling karena kita itu oke. memanggil teman-teman, jadi tidak hanya pemerintah tapi teman-teman tentunya pemerintah, pengusaha, artis-artis seniman, ya kan, atau teman-teman yang punya ide, yang punya waktu, yang punya energi, atau mungkin pun juga yang punya teknologi yang bisa menyupport kita gitu kan, karena untuk kita bisa gerakin semua ini kan kita pastinya butuh talent, butuh dana dan butuh waktu I gitu kan, see. Oke, baik. dan butuh exposure juga. Makanya ya kalau pertanyaan tadi soal pemerintah ya memang pastinya sih kita harus ada koordinasi ya. Oke. Mm-mm. Sejauh apa tuh Pak koordinasinya sampai saat ini? Nah saya belum tahu. Oh belum tahu, oke. Saya Tapi belum tahu. Jadi kita memang kemarin bersyukurlah ada Bu Iren, Oke, Bu Wamen ya? Bu Wakil Menteri Ikref yang Oke. sudah hadir. hadir ke acara Pipilaka yang jadi benar-benar kehormatan bagi kita. Dia sih memberikan energi yang luar biasa Oke. positif, memberi semangat yang hebat sekali juga karena Bu Wamen ini ternyata juga gamers, I see. suka aplikasi-aplikasi, Ya, ya, animasi-animasi dan kelihatannya juga suka koleksi toys-toys yang lucu-lucu Oke. gitu kan. Jadi saya ngelihat Ibu Irena sih sangat ini ya antusias dengan Oke. melihat Pipilaka. Jadi ya mudah-mudahan kita akan ya dapat supporting lah dari pemerintahan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih banyak Amin. kolaborasinya. Mudah-mudahan ya. Oke. Amin amin. Kalau melihat dari sisi digital sekarang Pak sudah 5.0 gitu ya, dan juga terus akan berkembang di dunia digital teknologi dan digital kreatif gitu ya. Apa sih menurut Bapak tantangan yang akan dilalui Pipilaka dengan teman-teman animator-animator ini untuk tetap stay ataupun mungkin kan mau grading up gitu ya atau mau lebih dikenal? Apa sih tantangannya di dunia digital 5.0 ini? Kalau tantangan itu kan sebenarnya sama aja ya. Tantangan itu dari periode ke periode menurut saya sih sama aja. Sebenarnya paling penting itu adalah creativity dari diri sendiri. I see. Kalau teknologi itu kan hanya Media. alat ya yang untuk membantu kita untuk bisa menciptakan sesuatu. Kalau dulu kan teknologi 40 tahun, 50 tahun lalu baru teknologi printing. Aduh saya belum lahir lagi Pak. Ya kan, printing maksudnya printing digital ya. I see. Kalau printing itu kan udah ratusan tahun dengan pakai cetak cap segala macam ya, ya kan, ala model batik kan. Itu kan waktu zaman itu kan sudah teknologi. Kalau kita ngomong hari ini printing itu kan apa sih? Itu kan Yeah. bukan teknologi Yeah. gitu kan. Nah hari ini kita ngelihat, aduh ada AI ya. Ini kan lagi teknologi per hari ini, tapi besok itu kan akan menjadi sesuatu yang sudah terbiasa gitu Ya, kan. dan bisa ada yang baru lagi ya. Seperti internet waktu ya kita kan umurnya mirip-mirip lah ya. Oh gitu ya Pak. Zaman dulu kan masih ingat kan Ya, betapa susahnya kita mau pakai internet. harus ke warnet dulu ya. Harus ke warnet dulu. Kalau punya abonemen pun juga lemot Iya. ya kan. Nah sekarang kan di HP aja kita menggunakan bisa. setiap hari kan Iya. internet, dan itu kan sudah bukan teknologi lagi Iya, bagi betul. kita. Itu kan sudah menjadi habit Iya. ya kan. Jadi AI itu menurut saya juga akan jadi sama. Nah, jadi tantangan-tantangan menurut saya sih akan selalu ya sebenarnya ke diri kita sendiri. Gimana kita bisa belajar untuk bisa menggunakan si teknologi itu. Jangan sampai orang lain sudah menguasai, udah ahlinya di teknologi itu, kitanya Terlambat terlambat ya. gitu Dengan kan. zamannya ya. Betul, makanya kita sih
pingin dari misi kita itu adalah mengkolek dana untuk bisa kembangin sekolah-sekolah itu salah satunya. I see. Nah, terkait awareness pemuda, kayaknya kan kalau lihat pemuda zaman sekarang nih viral baru ada awareness gitu ya Pak ya. Kalau belum viral, awareness ini belum timbul. Kalau saya melihatnya seperti itu, pemuda-pemuda sekarang, terutama gen-gen yang baru ini. Atau kita bisa bilang kalau di pemerintahan, pemilih pemula gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pipilaka dan teman-teman animator atau teman-teman seniman lah ya kita sebutkan, karena tadi ada artis dan lain-lain, untuk membangun awareness pemuda-pemuda sekarang nih Pak, bahwa ada Pipilaka atau ada kartun lokal brand loh ini. Kan kita bisa bilang ini lokal brand gitu ya. Iya. From Jogja lah paling enggak gitu di From Indonesia From lah. Indonesia lah gitu ya. Karena teman-teman ini kan dari sebenarnya Gak hanya dari Jogja gak kan. hanya dari Jogja, dari mana-mana. Ya, nah awareness apa sih? Strategi apa sih untuk memunculkan awareness di pemuda-pemuda sekarang nih? Karena kalau kita lihat kan terbalik nih ya zamannya ya, filmnya anak kecil yang nonton orang dewasa, filmnya dewasa yang nonton anak kecil, bener nggak Pak? Gitu ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya, oke. Nah, apa yang akan dilakukan untuk menimbulkan awareness di pemuda sekarang gitu ya, dan di gen-gen sekarang Pak kira-kira? Ya, kalau awareness sih saya kan nggak punya solusi ke semua lini. Ya ke semua tantangan yang ada di dunia ya. Cuman yang paling penting itu ya kita melakukan sesuatu di mana kita mau kasih pesan seperti yang tadi saya udah sampaikan. Ya mudah-mudahan sih akan bisa mengcover keseluruhan Indonesia. Jadi kita bakal keliling, kita bakal bisa mengundang sebanyak mungkin teman untuk bisa berkunjung ke tempat kita, ya kan. Karena berkunjung ini nggak cuman belajar, nggak cuman dapat pesan, nggak cuman dapat hiburan yang sangat seru, tapi juga berpartisipasi untuk membesarkan sesuatu. Karena dana-dana yang dari tiketing segala macam yang kita kolek ini kan untuk kita sumbangkan juga. Nah makanya kita itu pengen mengedukasi dari awal sampai terakhir gitu kan. Nah bakal viral atau enggak saya juga nggak tahu. Kita berusaha sih, kita ngelihat perjalanan, kita juga berusaha. Makanya waktu itu kan daber-daber yang sekarang ada di acara Pipilaka ini juga seru banget. I see. Jadi ada Mbak Shoima, Mbak Cinta Laura. Oh udah join ya? Udah join, ya. ada Mas Dwi Sasono, Mbak Nirina Subir, Mas Agung Ringo, Mas Herua, ya kan. Yang sudah join dan juga ada nanti beberapa surprise lagi. Jadi ada beberapa teman-teman juga penyanyi, artis-artis lah ya yang lagi gabung dengan kita untuk membuat konten berikutnya. Nah ini juga sebenarnya kenapa sih kok kita mengajak mereka untuk join, karena satu, teman-teman kita juga nggak profesional untuk jadi daber. Yang kedua juga kita pingin nih bisa acara kita nih bisa lebih dilihat, karena kan mereka kan pastinya kan public figure kan. Dan public figure itu kan selain menghibur sebagai penyanyi atau sebagai aktor atau gimana, itu kan pastinya kan mereka harus juga menyalurkan image yang positif atau sesuai dengan apa ya visinya mereka juga, ya kan, cara hidupnya mereka. Nah waktu kita tawarkan ini juga akhirnya mereka sangat antusias karena ya rata-rata juga ngelihat hal yang sama ya kali ya. Jadi antusias, terus mau membantu, mau menyupport kita. So akhirnya mereka join. Nah dari situ harapannya karena mereka join dan mereka juga punya nama-nama yang besar dan hebat-hebat, ya akan bisa bikin kita viral juga sih gitu. Nah kalau ceritanya sekarang nih kartun yang ada, itu kan saya dengar sudah ada beberapa karakter ya. Nah sebenarnya alur ceritanya lebih banyak mengedukasi kemana sih Pak? Nah kalau kita pesan yang sekarang ini ke lingkungan. Oh ke lingkungan. Ke lingkungan. Jadi pesan kita ini sebenarnya untuk ngajak menjaga bumi. Oh menjaga bumi, oke. Yeah, berarti green apa Pak namanya? Green
Apa Go Green? Go Green ya. Go Green. ya. Ya, Oke. Go Green Nggak pakai sebenarnya plastik atau apa, mungkin kayak gitu ya berarti ya. bukan nggak pakai plastik, nggak pakai apa. Sebenarnya kita itu kan hidup kita kan sudah seperti ini dan kita kan susah ya untuk memilih tidak pakai plastik karena semua kontainer kita juga udah pakai plastik dan segala macam. Tapi minimum kita itu membangun kesadaran. I see. Jadi kita itu kan nggak mau menghakimi, nggak mau mendoktrin juga, tapi minimum kita itu mau membangun kesadaran. Kalau ada pilihan ini dan pilihan ini, lebih bagus yang I mana. see. Jadi silahkan dijalankan sendiri. Yang penting itu, Bijak dalam memilih berarti iya. ya. Jadi kita itu Oke. sebenarnya cuma menyalurkan kesadaran aja, nggak I see. ada. Wah ini bikin ini nih nggak baik nih gitu kan. Nggak lah, kita nggak mau seperti Kenapa itu. yang dipilih lingkungan hidup? Lingkungan ini karena sekarang ini kan memang menjadi isu secara internasional. Dan saya sering kali kalau berwisata di Indonesia itu tempatnya itu suka jorok-jorok ya. Oh gitu. Jorok-jorok dan orang itu kayak nggak peduli. Jadi Sama plastik itu lingkungannya ya, benar-benar buang sampah sembarangan. ya di mana-mana sih. Oke. Jadi benar-benar buang sampah di mana-mana. Jadi kita udah harapannya kan lihat di IG di mana di sana di sini. Wah, ini tempatnya bagus banget. Begitu nyampe situ apalagi kalau musim hujan kan udah plastik di mana-mana. Aduh, apa yang mau difoto gitu kan. Dan kita akhirnya juga sedih gitu. Dan saya kebetulan juga divers kan. Jadi kalau diving itu selalu nggak mungkin nggak ada plastik, pasti ada aja ada plastik sampah di gede-gede, dalam ada situ ya? baju, ada sepatu, ada sandal, Ditinggalin rupanya. nggak tahu deh dari mana ya, pastinya dari kali bisa mengalur ke laut ya kan. Jadi itulah sedihnya. Dan padahal Indonesia ini kan pariwisatanya kan luar biasa. Yap. Dan ini kan jadi salah satu juga industri ekonomi yang besar di Indonesia. Mestinya itu kan yang dijaga ya, karena makin itu dijaga, kalau kita bisa benar-benar jadi negara yang terbersih di dunia kan pastinya pengunjung dari seluruh dunia akan Iyalah, datang dan personnya akan oke. cari. Oh iya, oke, berarti Pipi Laka ini di fase-fase yang sekarang akan menimbulkan awareness terhadap lingkungan. Ya. Tentunya pasti mensupport pemerintah dalam di sisi pariwisatanya ya, supaya tetap terjaga lingkungannya sehingga pariwisata alam kita Amin, tetap iya. lebih baik gitu ya Pak ya. Betul, Oke. amin. Nah, gimana caranya pemuda bisa get to Pipi Laka atau pemuda bisa join gitu di Pipi Laka atau mungkin di Dash University? How come Pak? Oke, jadi kita kan punya account IG yang lumayan aktif. Jadi silahkan DM kalau misalnya ada ide, ada mau berpartisipasi dengan kita di acara Pipi Laka, mau menuangkan sesuatu, silahkan aja untuk menghubungi IG kita. Kalau Dash University juga sama, jadi bisa melalui IG-nya, bisa bertanya-tanya, saya mau belajar nih soal animasi, saya mau masuk ke Dash University, silahkan untuk masuk ke situ. Oke. IG. Open ya berarti ya? Open, sangat Oke, open. oke. Nanti ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, cuman first contact bisa Langsung DM langsung, by IG. iya, betul. Oke, baik. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak sekolah mungkin kemarin kan di Jogja nih, ada kemungkinan nggak di kota-kota lain, mungkin di Jakarta atau di mana gitu? sekolah DAS. Ya. Pastinya dan harus terjadi. Oke. Harus terjadi. Jadi yang saya katakan tadi, kita ini kan lagi dengan Pipi Laka ini kan lagi bikin kegiatan yang makin banyak, akan makin sering. Jadi dan yang tadi saya nggak mau spill itu akan Oke. makin banyak Makin acaranya, banyak program-programnya ya. makin ke banyak depannya ya. program-programnya. Dan penghasilan semua ini kita akan fokuskan satu untuk Dash University, yang kedua kita juga mau bantu-bantu nih kalau misalnya ada program lingkungan yang bagus dan segala macam yang butuh supporting, kita akan support juga. Cuman Dash University ini kita mau benar-benar kembangin dan kita mau buka di seluruh Indonesia. I see, oke. Dan harus terjadi. Harus ya. Harus terjadi. Oke, ini perlu disampaikan ke pemerintah soalnya butuh support mereka juga pastinya kan? Boleh juga, Iya, boleh. juga. Oke, baik. Pak, baik. Untuk yang terakhir, saya mau dong dapat pesan dari Bapak gitu ya untuk pemuda-pemuda kita, tentunya pemuda Indonesia supaya mereka bisa
timbul rasa percaya diri yang tadi Bapak bilang itu suatu halangan juga atau tantangan yang ada pada saat zaman sekarang gitu. Dan mungkin pemuda sekarang juga perlu menyampaikan aspirasinya dengan baik dan dengan tertata gitu ya. Jangan aspirasi yang enggak tapi yang perlu nggak percaya diri nih gitu kan. Apa sih pesan untuk pemuda sekarang untuk bisa mengembangkan talentnya dan sesuai dengan jalannya yang bisa mengembangkan dirinya sendiri? Aduh, pesan apa ya, berat nih pesannya nih. Ya pesan saya sih satu ya, sebenarnya percaya diri, jangan takut maju, jangan takut gagal juga, karena dari kegagalan itu kan akan selalu belajar. Jadi jangan malu juga, jangan malu, aduh kamu kok bikin kayak gini jelek gitu kan, kok kamu idenya aneh-aneh. Nah kadang itu kan dari ide yang aneh itu bisa malah membuat sesuatu yang bagus. Jadi tetap percaya diri, tetap melaksanakan dan menjalankan mimpi kita. Gimana caranya itu rezeki Tuhan lah yang akan mencarikan jalan. Selama tujuannya baik, saya yakin sih pasti akan bisa jalan. Jadi jangan malu, percaya diri, tetap aja dijalanin. Selama itu hal yang positif, pasti banyak pendukungnya kok. Oke, keren. Sama jangan lupa datang ke Pipi Laka Calling. Iya, jangan lupa datang ke Pipi Laka Calling-nya di Taman Mini, Indah Indonesia. Oke, dari kapan sampai? Tanggal 14 Desember kemarin sampai tanggal 31 Januari. Wow, cukup lama ya, 45 hari berarti acaranya. Lumayan. Oke, good luck Pak untuk acaranya. Terima kasih untuk waktunya. So much, mungkin kita bisa tos dulu. Boleh, tos. Oke. Kita sebut salam pemuda ya Pak, Speed, Smart, Solid. Oke. Apa? Maaf. Speed, Smart, Solid. Oke, Solid. ngadep ke kamera. Salam pemuda, Speed, Smart, Solid.